Halo Sobat, peran Indonesia di Asia tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai pelaku utama di panggung regional dan global, Indonesia membuka pintu untuk masa depan yang gemilang, di mana harapan dan impian menyatu, dan kesatuan menghantar kita menuju masa depan yang lebih baik. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami, like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Sebagai negara di Asia, Indonesia memiliki banyak peran yang beragam dan penting di kawasan tersebut. Berikut adalah beberapa peran utama Indonesia di Asia. 1. Pusat Maritim dan Kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Kedudukan geografisnya yang strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki Laut Natuna yang kaya sumber daya alam, sehingga negara ini memiliki peran penting dalam isu-isu maritim dan keamanan di kawasan tersebut. 2. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN didasari oleh letak geografis, kepentingan nasional, persamaan nasib dan kebudayaan. ASEAN dipelopori oleh 5 negara yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Thanat Khoman, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Telah menjadi salah satu anggota pendiri dan pemimpin dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, peran aktif Indonesia dalam organisasi ini membantu mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan keamanan di Asia Tenggara. Meski ASEAN adalah asosiasi negara-negara Asia Tenggara, tapi kenyataannya belum semua negara di wilayah Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN seperti Timor Leste. Timor Leste merupakan negara yang sudah menyatakan kemerdekaannya dari Indonesia sejak 20 Mei 2002. Negara ini sudah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dalam ASEAN sejak 2011. Hingga saat ini, Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN karena negara ini dinilai masih belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. 3. OKI atau Organisasi Konferensi Islam. OKI didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah memimpin beberapa negara Muslim untuk mengadakan KTT Islam. Organisasi Konferensi Islam kemudian berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Organisasi ini lahir sebagai respon negara-negara Muslim atas tindakan Israel membakar Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas umat Islam antar negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci umat Islam, mendukung perjuangan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini, OKI mencakup 57 negara Muslim atau mayoritas Muslim di Asia dan Afrika. Seiring berjalannya waktu, OKI tidak hanya menangani masalah politik, khususnya masalah Palestina, tetapi juga berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ekonomi, sosial, budaya, dan ilmiah serta teknis. 4. JIM atau Jakarta Informal Meeting. JIM adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Dilaksanakan 3 kali antara tahun 1988 dan 1990. Di JIM 1, Pemerintah Persatuan Demokrasi Rakyat Kamboja mengusulkan rencana 3 tahap untuk mengakhiri Perang Indochina III. Ketiga usulan tersebut praktis.
untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan menyatukan semua kelompok bersenjata Kamboja menjadi satu blok. Usulan tersebut telah disetujui dan akan dibahas kembali pada pertemuan informal kedua di Jakarta. Dalam JIM-2, Australia juga berpartisipasi. Melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans, Australia telah mengusulkan rancangan rencana perdamaian Kamboja yang meliputi mendorong upaya gencatan senjata, mengirim penjaga perdamaian PBB ke zona konflik, mempromosikan pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk mempertahankan kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Pertemuan JIM terbaru, JIM-3, membahas kesepakatan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Persatuan Demokratik Kamboja dan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintahan bersatu yang dikenal dengan Dewan Nasional Kamboja Mahkamah Agung, SNC. Keberhasilan penyelenggaraan pertemuan informal Indonesia di Jakarta sangat diapresiasi oleh Dewan Keamanan PBB. Semua anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk bekerja menuju pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja, UNTAC, pada tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 745. Setelah UNTAC berdiri, Indonesia berperan dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A, 12D untuk mempertahankan pemerintahan transisi di Kamboja. Padahal, jumlah tim Garuda Indonesia di UNTAC mencapai 2.000 tentara atau polisi. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibandingkan militer negara lain. 5. Ekonomi dan investasi. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonominya dan populasi yang besar menciptakan pasar yang menarik bagi investasi dan bisnis di Asia. 6. Peran dalam organisasi internasional. Indonesia merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, dan banyak lainnya. Partisipasi aktif ini memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan global yang mempengaruhi Asia dan dunia. 7. Budaya dan wisata. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, termasuk berbagai bahasa, adat istiadat, dan seni tradisional. Tempat-tempat wisata seperti Bali, Borobudur, dan Prambanan menjadi tujuan populer bagi turis asing yang berkontribusi pada industri pariwisata dan pertukaran budaya di Asia. 8. Peran lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Peran negara ini dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim memiliki dampak besar pada kawasan Asia dan planet secara keseluruhan. 9. Pendidikan dan kebudayaan. Melalui berbagai program pertukaran pelajar dan kerjasama pendidikan, Indonesia berperan dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan, budaya, dan bahasa dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan dunia. Itulah beberapa fakta menarik tentang peran Indonesia untuk Asia bahkan dunia yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini. Terima kasih.